Namun, ucapan yang tidak dipedulikan oleh Wilbert Ye tersebut membuat banyak orang terkejut. Jika merubah pil garis biru menjadi pil garis ungu, apa yang perlu dibingungkan? Namun jika ingin merubah garis sebuah pil obat yang sudah jadi, maka ini benar-benar hal yang menakjubkan. Orang bodoh saja tahu, jika kualitas pil obat telah dipastikan, maka untuk merubahnya harus membutuhkan kekuatan yang melawan alam, atau pil obat tersebut akan hancur begitu saja. Wilbert Ye tidak memiliki kekuatan yang berlawanan dengan alam, namun sebenarnya hanya perlu menguasai teknik fire relief saja jika ingin merubah garis sebuah pil obat dan meningkatkan kualitas obat saja, maka ini adalah sebuah hal yang mudah. Sedangkan teknik fire relief ini, selama ribuan tahun ini, hanya ada 2 hingga 3 orang yang menguasainya. Jika teknik milik Wilbert Ye ini diketahui oleh kerajaan Nanyan, meskipun kerajaan Nanyan mengeluarkan seluruh kekayaannya, mereka akan tetap tanpa ragu memilih untuk merekrut Wilbert Ye. Weng. Dan di saat semua orang tercengang, muncul suara dengungan dari atas langit. Selanjutnya di puncak Gunung Tianyun, terdapat cahaya yang melesat ke atas langit, lalu sebuah lapisan cahaya spiritual turun, dan membungkus seluruh gunung. Cahaya muncul, berarti keberuntungan sudah muncul. Tatapan Wulda Zhou terlihat bersemangat. Dia menatap Wilbert Zhou dan berkata, yang dibungkus oleh cahaya spiritual itu adalah Gunung Tianyun, dan keberuntungan itu berada di dalam gunung. Dikatakan ada seorang petarung tingkat Yuan yang meninggal di dalam Gunung Tianyun, dan di dalam sana ada senjata tingkat langit yang dia tinggalkan. Ada banyak orang yang pergi untuk senjata spiritual tingkat langit tersebut. Senjata spiritual tingkat langit, bahkan keluarga Ye dahulu juga tidak pernah memilikinya. Apalagi keluarga yang biasa, hanya seperti kerajaan Nanyan yang besar dan kuat baru dapat memiliki senjata spiritual dengan tingkatan seperti itu. Tentu saja sekte Lingqiao yang dikatakan merupakan sekte terkuat di kerajaan Nanyan juga memiliki banyak senjata spiritual tingkat atas, misalnya pedang iblis surga milik Freddy Ye. Jika hanya sebuah senjata spiritual tingkat langit, seharusnya aku tidak perlu datang ke sini. Wilbert Ye bergumam. Senjata spiritual tingkat langit memang berharga, namun tidak menarik perhatiannya. Jika hal tersebut tidak dapat memperkuat dirinya, maka semuanya tidak akan berguna. Semua petarung di sini berada di tingkat pengecoran nadi. Meskipun mereka mendapatkan senjata spiritual tingkat langit, mereka juga tidak akan bisa melesatkan 10% kekuatan dari senjata tersebut. Dan mereka hanya akan dimanfaatkan oleh petarung pelancar energi pengumpul Yuan, dan petarung tingkat Yuan saja. Sepertinya, besok siang lapisan kekuatan spiritual itu akan menghilang, dan saat itu merupakan waktu terbaik untuk masuk ke dalam Gunung Tianyun. Dan sekarang, mereka hanya dapat menunggu. Malam hari tiba, langit dipenuhi bintang, setelah membakar api unggun, sekumpulan orang berkumpul, dan mengelilingi api unggun. Sedangkan Wilbert Ye masih merasa tidak tenang, wanita bercadar itu telah masuk ke dalam aula obat siang tadi, namun hingga sekarang masih belum muncul. Dia sudah dapat memastikan Raja Obat itu bertingkah, hanya saja dia tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam sana. Dia menyipitkan kedua matanya, ingin tidur sebentar, namun segera dia terbangun karena suara bising dari orang luar. Seorang petarung dengan jubah baja dan membawa pedang besar di pundaknya datang dengan 7 anak buahnya yang berseragam lengkap. Tatapan petarung yang besar itu membara, dia menatap setiap orang di sana. Dan orang-orang yang bertatapan dengannya akan bergetar, lalu menunduk, dan tidak berani berbicara. Suasana menjadi hening, di jubah baja tersebut terdapat bercak darah yang membuat orang lain takut melihatnya. Kenapa hari ini ada tambahan orang? Sedangkan wilayah kekuasaan Hunting Blood telah diambil orang lain, kalian benar-benar sangat berani. Petarung yang besar berjalan ke depan Wilbert Ye dan Wulda Zhou, dia memegangi pedang di pundaknya, lalu menggunakan pedang menunjuk Wilbert Ye, anak muda, di sini bukan tempat kekuasaanmu, pergilah. Tubuh Wulda Zhou merasa dingin setelah mendengarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali petarung berbadan besar tersebut, karena nama Hunting Blood sudah menggelegar di seluruh Tianyun,
termasuk tindakannya yang kejam, semuanya akan membuat semua orang ketakutan. Kak Iron jangan marah, kami akan pergi. Hulda Zhou tidak berani mengusik Iron Tai, sehingga dia menarik Wilbert Ye untuk mencari tempat lain. Wilbert Ye seperti baru bangun, dia meregangkan tubuhnya, lalu menguap. Setelah itu dia mengamati kondisi di sekitarnya, dan akhirnya tatapannya tertuju pada Iron Tai. Kamu sedang memanggilku. Wilbert Ye mengangkat pundaknya, terlihat tidak acuh, seperti sama sekali tidak menganggap Iron Tai itu apa-apa. Anak ini akan mati, berani-beraninya dia meremehkan ketua dari Hunting Blood, bukankah ini sama saja seperti mencari mati? Dia begitu pendek, tidak memiliki tubuh yang kekar, namun masih berani berpura-pura keras. Orang seperti ini biasanya akan cepat mati. Mungkin karena telah mengalahkan Sixen Tai dia jadi berani melawan Iron Tai, dan mungkin saja dia masih belum sadar. Sekumpulan orang menatapnya dengan tatapan cibiran, tentu saja semua itu terlihat oleh Wilbert Ye, namun justru dia tersenyum dingin. Maaf Kak Iron, aku tidak tahu, aku akan segera membawanya pergi, dan membiarkan posisi ini untuk Kak Iron. Hulda Zhou memberikan isyarat mata pada Wilbert Ye, namun Wilbert Ye seperti tidak mendengarnya, dia menyipitkan matanya dan menatap Iron Tai, lalu berkata, kamu yang bermarga Tai, kamu ini dari mana? Kenapa kamu berani menyebut dirimu kakak? Apakah kamu tidak takut memancing kemarahan banyak orang, dan akhirnya dibunuh secara diam-diam? Ketika ucapan Wilbert Ye ini keluar, tubuh Hulda Zhou merinding, sebuah hawa dingin merambat dari kaki ke kepalanya. Dia dengan ketakutan menatap Iron Tai, dan ternyata dia telah melihat Iron Tai sudah sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Wilbert Ye langsung meremehkan Iron Tai begitu saja, karena dia tahu, Iron Tai ini tidak mungkin mencari masalah dengannya tanpa alasan, di belakangnya pasti ada orang yang telah merencanakannya. Jika tidak, di sini ada begitu banyak tempat, apa karena dirinya tidak cukup tinggi dan kekar, jadi dia ingin menghabisi dirinya. Terlebih lagi di sini juga bukan benar-benar tanah kekuasaan, karena masih ada banyak tempat kosong yang dapat digunakan, namun kenapa mereka harus datang ke dirinya? Tatapan Wilbert Ye tanpa sengaja tertuju pada Sixen Tu yang berada jauh di sana, tidak tahu kapan orang ini kembali. Selain itu dia juga diam-diam meliriknya, dan tatapannya terdapat hawa dingin. Sepertinya Sixen Tu itu memang ingin mati, jika seperti itu, maka aku akan memenuhi keinginannya. Wilbert Ye sudah tahu semua ini adalah tindakan dari Sixen Tu, jika tidak Iron Tai tidak mungkin mencari masalah dengannya. Hanya anak muda tingkat pembekuan darah ke-6 saja, ternyata masih berkata dengan angkuh di sini, jika hari ini tidak membunuhmu, bagaimana kami Hunting Blood bisa berdiri di tempat ini? Di belakang Iron Tai, ada seorang petarung yang berteriak, kemudian melesatkan tinjuan yang mengandung aura. Tingkat pengecoran nadi pertama, lapisan otot dan pembuluh darah belum terbuka, kemampuan seperti ini masih tidak cukup. Wilbert Ye menghela nafas, petarung di depannya ini hanya tingkat pengecoran nadi pertama saja, bahkan lapisan otot dan pembuluh darah belum terbuka, sedangkan talentanya juga biasa, petarung yang saat ini jauh lebih lemah dari lawannya sebelumnya. Duang. Di saat semua orang sedang mengatakan bahwa Wilbert Ye akan mati di bawah tinjuan ini, Wilbert Ye tersenyum dingin, kemudian dia melesatkan tinjuannya, dan menghantam tinjuan yang mengandung niat membunuh tersebut dengan keras. Tinjuan yang mengandung niat membunuh berhantaman dengan tinjuan Wilbert Ye yang terlihat tidak bertenaga. Selanjutnya debu berhamburan, gelombang energi menerjang. Sesosok tubuh manusia terhempas terbang, lalu mematahkan hingga 6 batang pohon. Akhirnya terdengar suara kesakitan dan terkapar tidak dapat berdiri lagi semua orang menoleh. Wilbert Ye masih mempertahankan posisi dirinya yang sedang melesatkan tinjuan, namun petarung yang berlawanan dengannya tersebut menghilang. Saat ini, semua orang baru tahu, Wilbert Ye yang terlihat tidak berbahaya ini, ternyata orang ganas yang paling mahir menyembunyikan kemampuannya. Wajah Iron Tai menjadi muram, bagaimanapun dia tidak pernah membayangkan Wilbert Ye dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan.
dia hanya petarung tingkat pembekuan darah ke-6, namun sati tinjuannya sudah dapat membuat seorang petarung tingkat pengecoran nadi sekarat. Kamu yang bermarga Tai, aku sarankan kamu jangan meremehkan orang lain. Jika kamu menganggap aku Wilbert Ye mudah ditindas, maka kamu boleh mencobanya. Namun aku khawatir sebelum kamu keluar dari Gunung Tianyun, kamu sudah akan terbunuh oleh seseorang. Wilbert Ye tersenyum, tatapannya terlihat tajam, hawa mengerikan yang dikeluarkan dari tubuhnya terasa lebih kuat daripada orang-orang kejam yang telah hidup lama di tengah kematian. Tidak dapat dibayangkan, seorang anak muda ternyata dapat memiliki energi yang begitu kejam. Sebenarnya dia telah mengalami hal seperti apa? Dan yang lebih mengerikan adalah, ternyata dia berani mengancam Iron Tai, seorang orang keji yang telah hidup di Gunung Tianyun selama beberapa tahun ini. Semua orang sedang menunggu jawaban dari Iron Tai. Jika dia berani mengambil keputusan, maka dia dapat memerintahkan banyak orang berkumpul untuk menghancurkan tubuh Wilbert Ye menjadi beberapa bagian. Namun saat ini suasana menjadi hening, dan Iron Tai tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kembali pedang besar ke bahunya, lalu tersenyum. Aku tadi bersalah pada saudara, aku harap saudara tidak memperhitungkannya. Setelah berkata, dia tidak menunggu jawaban dari Wilbert Ye, dia langsung melambaikan tangannya, dan membawa anak buahnya pergi ke tempat lain, setelah itu membakar api unggun, dan akhirnya duduk di sana. Dan Sixentu yang sejak tadi diam-diam melihat, saat ini dengan bingung menatap ke arah Iron Tai, kemudian tanpa sengaja dia saling bertatapan dengan Wilbert Ye. Setelah melihat tatapan Wilbert Ye yang keji, dia segera memalingkan kepalanya. Jangan bersembunyi lagi Sixentu, keluarlah, bukankah kamu ingin aku mati? Sekarang aku berikan kamu kesempatan untuk menyerangku, jika kamu tidak berani. Wilbert Ye maju 2 langkah ke depan, lalu menggambar sebuah lingkaran dengan kakinya di bawah tanah, lalu menatap Sixentu, dan berkata, maka lingkaran ini akan menjadi makan kamu. Bagi Sixentu, dia sudah tidak dapat menahannya lagi. Jika hari ini dia tidak meminta Iron Tai dan yang lainnya untuk menyerang dirinya, maka dia akan melupakan kejadian pagi tadi. Namun orang ini masih saja tidak berubah, jadi Wilbert Ye hanya dapat membuat dia tahu, dirinya bukanlah orang yang baik. Setelah ucapan Wilbert Ye keluar, tatapan semua orang tertuju pada Sixentu. Tubuh Sixentu tersentak, tatapannya terlihat sayup, sudah berubah menjadi seperti seekor ayam yang menyedihkan, dari yang sebelumnya terlihat ganas. Iron Tai menatap Sixentu, lalu menghela nafas. Siang tadi Sixentu pergi mencarinya, dan memintanya untuk balas dendam. Karena sebelumnya mereka pernah saling membantu, mengakibatkan Iron Tai tidak bisa menolaknya, sehingga dia memutuskan untuk mengecam Wilbert Ye malam ini, namun ternyata dia tidak berhasil, dan justru Wilbert Ye yang menjadi berkuasa. Selain itu saat ini dia telah mengetahui orang di balik semua rencana ini. Wilbert Ye juga ingin orang di balik semua ini mati. Jadi siapa yang berani menghadangnya? Banyak-banyak berdoalah. Saat ini Sixentu sudah tidak dapat muncul. Hukum alam telah berlaku. Wilbert Ye sudah berinisiatif melakukan balas dendam. Meskipun dirinya menghindari pertarungan ini, pada akhirnya dia tetap akan terbunuh. Kamu yang bermarga Ye, kamu jangan angkuh. Jika kamu memaksa aku, maka kamu akan segera mati tanpa mayatmu. Sixentu maju. Dia terlihat sedang mengancam, namun tubuhnya masih tidak berhenti bergetar. Baiklah, jika kamu hebat, bunuhlah aku hingga mayatku tidak ada. Setelah Wilbert Ye berkata, dia tidak menunggu Sixentu menjawab, dia langsung melesatkan tinju api ke wajah Sixentu. Pertarungan akan terjadi. Sepertinya pemuda bermarga Ye itu sudah ingin membunuh Sixentu, kedua pihak sudah tidak mungkin berdamai lagi. Sejak awal memang sudah tidak ada ruang untuk berdamai, sejak awal aku sudah lihat pemuda ini tidak biasa, jika tidak, bagaimana mungkin seorang petarung tingkat pembeku darah ke-6 dapat datang ke sini? Kejadian ini memang salah Sixentu, lebih baik dia berhenti melakukan balas dendam, sehingga lebih baik di kemudian hari. Namun dia telah memaksa orang lain menjadi marah terlebih dahulu,
dan sekarang orang tersebut ingin berbalik membunuhnya. Ini adalah hal yang masuk akal. Duang. Tinju api Wilbert Ye dikerahkan ke titik terkuat, energi panas melesat di udara, kekuatan spirit yang membara menghantam tangan Sixentu. Krek, muncul suara retakan tulang tangan, semua orang sudah tahu akhirnya, kekuatan Sixentu setidaknya tidak jauh berbeda dengan petarung yang terhempas terbang tadi. Selain itu saat ini Wilbert Ye mengerahkan seluruh kekuatannya, dan jika beberapa tulang dari Sixentu sudah patah, bagaimana bisa dia melawannya lagi? Wilbert Ye membentuk pisau dengan jarinya, lalu menghantam pundak Sixentu. Meskipun Sixentu telah melakukan pertahanan, namun dia tetap tidak dapat menahannya, dia tetap tertekan, dan akhirnya berlutut padanya. Maafkan aku tidak akan mengusik kamu lagi. Setelah berkata, Wilbert Ye menendang selangkangan Sixentu, lalu suara jeritan terdengar. Saat ini Wilbert Ye mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga tendangannya ini langsung membuat Sixentu terangkat hingga 4 kaki tingginya. Semua orang terkejut oleh kondisi Sixentu yang menyedihkan tersebut, dan mereka juga terkejut oleh kekuatan Wilbert Ye. Untuk membuat seorang petarung tingkat pengecoran nadi terangkat hingga 4 kaki membutuhkan kekuatan 5 orang, setidaknya harus terbuka 2 lapisan otot dan pembuluh darah. Sedangkan dengan Wilbert Ye yang hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-6 ini, tidak mungkin dapat membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah. Namun dia baru saja melakukannya, apa artinya? Kekuatan yang mengerikan itu adalah miliknya, dan orang-orang yang berani meremehkannya, akan berakhir seperti petarung yang sekarat tadi dan Sixentu yang ditendang hingga terangkat 4 kaki tingginya. Duang. Tubuh Sixentu terhantam ke atas tanah, ketika semua orang melihatnya, dia mendarat di lingkaran yang sebelumnya Wilbert Ye buat tadi untuk pemakamannya. Tubuh Sixentu tersentak 2 kali, kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menunjuk Wilbert Ye, dan berkata, jika aku menjadi hati aku tidak akan melepaskanmu. Setelah berkata, dia langsung meninggal. Wilbert Ye berbalik, dia sama sekali tidak melihat Sixentu yang mati dengan mengenaskan tersebut, dan dia kembali ke posisinya. Jika hantu bisa melakukan hal sesuai keinginannya, maka apa yang harus aku Wilbert Ye lakukan lagi? Sebuah ucapan, terdengar sangat datar. Kematian Sixentu tidak mengakibatkan kehebohan, tentu saja ada orang yang segera mengurusi mayatnya, dan perut serigala akan menjadi tempat terakhirnya. Dia sudah sangat lemah hingga tidak berhak mendapatkan rasa kasihan oleh binatang buas. Di malam hari, semua orang perlahan-lahan tidur, hanya Wilbert Ye yang menyipitkan matanya. Dia tidak bisa tidur. Setelah suara burung gagak muncul, Wilbert Ye seketika sadar. Dia menatapi dinding yang berada di sekitar aula Jiren, setelah itu dia perlahan-lahan berdiri. Gerakan malam ini akan segera dimulai.